Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang Destill, yaitu sebuah aliran seni rupa pada awal 1900-an. Jadi kelompok 4 sendiri ini terdiri dari yang pertama, silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Aziz Alif Ramadan. Nama saya Wafi Krisdia Hidayat. Saya Angelika Rahmawati. Dan saya Nafaldi Arya Pratama. Nama saya Brilian Firdaus Ramadhani. Baik, bisa dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Destyle. Pada tahun 1917, dua perintis seniman abstrak Belanda, Piet Mondrian dan Theo van Doesburg, mendirikan Destyle. Destyle yang berarti gaya dalam bahasa Belanda adalah sebuah majalah di mana para seniman mempromosikan ide-ide mereka tentang seni dan abstraksi. Destyle kemudian berkembang menjadi gerakan penuh yang menganjurkan bahasa visual yang terdiri dari bentuk geometris yang tepat, terutama garis lurus, kotak, persegi panjang, dan warna primer. Periode Destyle sendiri mulai dari 1917 hingga 1931 dan berlokasi di Leiden, Belanda. Untuk latar belakangnya, Destyle merupakan salah satu dari tren atau gaya arsitektur modern yang berkembang pada masa arsitektur modern, yaitu antara tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an sebelum Perang Dunia Kedua. Nama Destyle sendiri diambil dari nama sebuah majalah seni rupa di Belanda yang sangat terkenal pada masa itu, karena menyusung konsep-konsep desain pembaharu dari model dan gaya karya seni rupa masa-masa sebelumnya. Destyle memfokuskan pada hal-hal baru dalam seni lukis, arsitektur, perabotan, dan seni grafis. Destyle menetapkan bahwa ketepatan hanya bisa diwujudkan dengan tegas oleh ketetapan elemen-elemen geometris, di mana tidak melibatkan di dalamnya perubahan-perubahan bentuk dari objek. Theo van Doesburg merupakan seorang desainer seni rupa dan interior kala itu yang mempopulerkan majalah Destyle. Maju ke tokoh utama adalah Piet Mondrian. Destyle merupakan bentuk-bentuk geometris, menggunakan warna-warna dasar dan menggunakan komposisi asimetris. Pada awal Mondrian banyak dipengaruhi oleh kubisme yang dibuat oleh Pablo Picasso. Namun kubisme tidak berkembang abstraksi secara optimal sebagaimana yang diinginkan oleh Mondrian. Ini yang menyebabkan Mondrian mengembangkan sendiri abstraksi dengan menghilangkan berbagai jenis garis lengkung sehingga tersisa garis vertikal dan horizontal. Gaya ini yang disebut dengan neoplastisisme. Neoplastisisme adalah sebuah gaya dalam Destyle yang menekankan kelenturan bidang dengan cara memanfaatkan garis vertikal, horizontal, dan warna seperti biru, merah, kuning, dan hitam putih yang termasuk dalam warna dasar. Mondrian mulai menggunakan istilah ini tahun 1920. Salah satu karya terkenalnya adalah Composition with Red, Yellow, Blue, and Black Composition tahun 1921. Berdasarkan lukisan-lukisan Mondrian ini, seorang arsitek Belanda yang diilhami oleh gaya lukisan Mondrian, atau bisa kita panggil dengan Gerrit Rietveld, merancang sebuah rumah beserta interior dan kursinya yang memiliki bentuk dan warna berdasarkan lukisan Mondrian. Rumah tersebut memiliki Schroeder, yang kemudian rumah tersebut dinamai dengan Schroeder House, dan kursi rancangannya dinamakan Red or Blue Chair. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karya. 1. Karya Piet Mondrian, tahun 1929, yaitu The Composition. Ada kesadaran seni yang lama dan baru. Yang lama terpusat pada nilai individual, dan yang baru mengacu pada nilai universal. Nilai-nilai universal dalam karya seni Destyle dibangun oleh garis dasar, vertikal, horizontal, dan warna dasar. Penggunaan warna-warna dasar yaitu merah, kuning, biru telah menjadi ciri utama dari Destyle.
Warna dasar ini dibagi menjadi warna dan bukan warna. Warna adalah merah, kuning, dan biru, sedangkan yang bukan warna adalah hitam, putih, dan abu-abu. Hitam, putih, dan abu-abu berfungsi sebagai warna kontras di antara warna dasar. Sebagian besar lukisan karya seniman Destel memadukan garis-garis dasar vertikal dan horizontal. Hal itu karena sebuah garis merupakan bentuk dasar sebuah objek, dan karya Piet Mondrian salah satunya. 2. Karya Rietveld yaitu membuat The Rode Blaustuhl tahun 1918 sampai 1923. The Rode Blaustuhl atau yang bisa disebut kursi merah biru adalah salah satu mebel yang ditempatkan di Schröderhuis. Kursi ini terbuat dari 30 bilah kayu, 2 kerangka lengan, 2 papan lebar diagonal yang ditempatkan pada bagian pendukung, yaitu sandaran dan tempat duduk. Selain itu, komposisi warna yang digunakan adalah warna-warna yang terdapat dalam konsep Destel, yakni warna primer seperti merah, biru, dan kuning, serta yang bukan warna yakni hitam, putih, dan abu-abu. Konsep lainnya yang diterapkan adalah penerapan bentuk-bentuk diagonal simetris. Tujuan Rietveld membuat kursi ini adalah untuk mendukung cara duduk yang baik namun tetap santai, dan hal tersebut luar biasa. Yang ketiga, Schröderhuis merupakan ciptaan Rietveld pada tahun 1924, memiliki warna bangunan dan bentuk bangunan yang menggunakan garis dasar vertikal dan horizontal. Rietveld menyilangkan dengan garis vertikal menggunakan warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Hal ini karena dalam Destel, perupaan terjadi karena penyatuan warna dan garis. Warna putih sebagai yang dianggap bukan warna mengisi tepian jendela pada ruangan dalam. Hal ini mungkin mengikuti keinginan dari Truus Schröder yang ingin agar dalam ruangan tampak luas karena ia akan menggunakan rumah ini untuk banyak kegiatan. Warna putih sendiri memantulkan cahaya, sesuai penghematan energi yang diinginkan Truus Schröder itu sendiri. Sedangkan beberapa latar dinding berwarna hitam untuk meredam cahaya terang di beberapa bagian rumah. Warna hitam juga berfungsi menjadi kontras antara warna-warna primer yang terletak secara abstrak. Selain warna, garis vertikal dan horizontal juga ada pada konsep kesederhanaan. Terlihat pada tampilan yang menggunakan bentuk garis sebagai dasar bangunannya. Meskipun penampilannya modern, cukup mengejutkan bahwa bangunan ini menggunakan material yang tradisional dan terkesan ringan. Schröderhuis tidak dibangun menggunakan beton, melainkan dari susunan bata. Dengan kombinasi kusen, pintu, dan jendela yang terbuat dari kayu, langit-langit dan atapnya juga terbuat dari kayu. Alasan penggunaan material kayu di antaranya ingin memperlihatkan wujud seni bangunan dengan keharmonisan alam semesta. Selain itu, Schröderhuis juga dibangun pasca Perang Dunia I. Tentunya saat itu barang-barang material yang dijual di dalam murah, sehingga digunakanlah kayu sebagai salah satu material bangunan ini. Selain multifungsi, Schröderhuis juga ingin membebaskan konsep bangunan dari pengaruh zaman seni bangunan sebelumnya, yaitu pada era seni bangunan rasionalis atau yang terkenal dengan bangunan-bangunan yang berbentuk kubus. Yang keempat, sebuah perubahan modern art yang bermaksud untuk menyempurnakan kembali artistic expression menjadi beres esensial, Rhythm of a Russian Dance karya ciptaan Theo van Doesburg, yaitu menyederhanakan lukisan menjadi garis. Kemudian yang berikutnya adalah ciri dan karakter dari elemen visual. Yang pertama yaitu penggunaan warna primer, merah, biru, kuning, hitam, dan putih. Yang kedua, garis-garis pembatas warna yang kontras. Yang ketiga, komposisinya adalah harmoni kontras. Yang keempat, diwujudkan dengan bentuk-bentuk ringan, permainan bidang-bidang pencahayaan. Penganut aliran The Style berusaha mengungkapkan cita-cita utopis baru tentang keharmonisan dan keteraturan rohani. Mereka menganjurkan abstraksi murni dari universalitas dengan menggunakan esensi bentuk dan warna. Mereka menyederhanakan komposisi visual menjadi vertikal dan horizontal, dan hanya menggunakan warna primer bersama dengan hitam dan putih. Menurut artikel online Galeri Tate di Neoplastisisme, Mondrian sendiri menetapkan batasan ini dalam esainya yang berjudul
neoplastisisme dalam seni bergambar. Beliau menulis, ide plastik baru ini akan mengabaikan detail dari penampilan, yaitu bentuk dan warna alami. Sebaliknya, ia harus menemukan ekspresinya dalam abstraksi bentuk dan warna, yaitu dalam garis lurus dan warna primer yang jelas. Artikel Tate lebih lanjut merangkum bahwa seni ini memungkinkan hanya warna primer dan non-warna, hanya kotak dan persegi panjang, hanya lurus dan garis horizontal atau vertikal. Artikel online Museum Guggenheim tentang The Style merangkum ciri-ciri ini dengan cara yang sama, yaitu istilah The Style diajukan pada prinsip dasar geometris garis lurus, bujur sangkar, dan persegi panjang, dikombinasikan dengan asimetris yang kuat, penggunaan dominan warna primer murni dengan hitam dan putih, dan hubungan antara elemen positif dan negatif dalam susunan bentuk non-objektif dan garis. Selanjutnya untuk kritik dan apresiasi. Kritiknya, De Stijl masih menggunakan konsep dasar sebuah seni arsitektur dan seni lukis. Lebih dominan warna dasar seperti warna kuning, warna biru, dan warna merah. Sekali menggunakan warna monokrom hitam, putih, abu-abu, dan masih dalam bentuk 2 dimensi. Untuk apresiasinya, salut dengan kreativitas para seniman di era Perang Dunia I. Di tahun 1918 antara sekitar 1920, terwujud kelompok seniman yang melahirkan suatu karya artistik. Sayangnya telah meredup seiring meninggalnya sang pendiri De Stijl, Theo van Doesburg. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan menampilkan ide yang brilian di zamannya. Kekurangan masih sederhana dalam 2 dimensi dan kurang kaya warna. Ya, yang pasti, De Stijl sangat menginspirasi kami para generasi milenial. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang aliran seni De Stijl dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.